Bunyi jeduk ini adalah masalah pada amplifier TPA 3116D2 versi 1 ketika pertama kali dihidupkan. Saya tidak tahu pasti efek samping dari masalah ini terhadap speaker. Namun karena ada seseorang yang meminta saya untuk mengatasi atau memperbaiki permasalahan ini, maka di video ini akan saya tunjukkan cara mengatasinya. Setelah saya ukur output subwoofernya menggunakan multimeter, ternyata terdapat lonjakan tegangan sesaat ketika pertama kali dihidupkan. Kemungkinan hal inilah yang menjadi penyebab suara jeduk saat pertama kali hidup. Nah, selanjutnya akan saya coba ukur menggunakan osiloskop agar tahu bentuk sinyal dari tegangan sesaat ini. Dan ini adalah bentuk sinyal tegangan sesaat yang mengakibatkan suara jeduk. Kalian bisa lihat di garis biru awal. Nah, di sini adalah titik pertama kali amplifier dihidupkan. Nah, di titik itu terdapat lonjakan sinyal yang berwarna kuning, beberapa volt kemudian berangsur turun. Nah, untuk menghilangkan suara jeduk, kita perlu menghilangkan tegangan sesaat ini ketika pertama kali hidup. Jika tegangan sesaat ini hilang, maka suara jeduk juga akan hilang. Cara untuk menghilangkan tegangan ini, saya akan menggunakan pin mute dari IC ini. Ketika mute aktif, maka output akan dinonaktifkan sehingga tegangan sesaat tidak keluar dan suara jeduk juga akan hilang. Di sini ada datasheet dari IC TPA 3116D2 yang bisa dijadikan acuan untuk menggunakan pin mute-nya. Di sini dijelaskan untuk menonaktifkan output, pin mute harus diberi logic 1 atau VCC. Dan untuk mengaktifkan output, pin mute harus diberi logic 0 atau ground. Untuk modul TPA V1 ini, saat pertama kali hidup, pin mute diberi logic 0 sehingga outputnya aktif. Nah, sekarang akan saya coba beri logic 1 pada pin mute saat pertama kali hidupkan dengan cara di jumper dengan VCC seperti ini. Sekarang sudah sesambungan VCC dan pin mute-nya. Seharusnya suara jeduk akan hilang ketika pertama kali dihidupkan. Baru saja saya sudah menghidupkan amplifiernya dan di sini sudah terbukti bahwa suara jeduk hilang. Kemudian saya ukur ulang outputnya menggunakan multimeter dan tegangan sesaat juga sudah tidak muncul. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan untuk menghilangkan tegangan sesaat, pin mute pada IC harus diberi logic high saat dihidupkan. Dan setelah hidup, pin mute kembali diberi logic low sehingga outputnya akan tetap aktif. Cara ini saya sebut cara manual, tetapi cara ini kurang efektif karena kita harus menjumper pin mute setiap kali dihidupkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, di sini saya sudah membuat rangkaian delay sederhana yang dapat menggantikan cara manual tersebut. Untuk skema ini saya dapat dari channelnya Mas Wahyu Eko Ramadan. Untuk videonya kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Untuk uji coba, saya membuat prototipe rangkaian ini menggunakan project board. Seperti ini penampakannya. Cara kerja rangkaian ini cukup sederhana. Ini adalah sinyal output dari rangkaian delay yang saya ukur menggunakan osiloskop. Bisa dilihat di 1 detik pertama, outputnya adalah high sekitar 1 volt, dan ini termasuk logic high. Dan setelah 1 detik, outputnya menjadi low atau 0 volt. Jika rangkaian ini saya pasang di pin mute, maka dapat menggantikan cara manual di atas. Prototipe ini sudah saya coba dan hasilnya berhasil. Jadi sekarang langsung saja saya buat layoutnya dan saya buatkan PCB supaya lebih rapi. Nah, nanti untuk uji cobanya sekalian menggunakan PCB ini supaya lebih bagus hasilnya. Oh ya, untuk pembuatan layout PCB ini kalian bisa menonton live streaming yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Untuk linknya kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini.
Oke, untuk sekarang untuk layoutnya akan saya cetak ke PCBWay supaya lebih bagus hasil PCB-nya. Pertama-tama kunjungi website pcbway.com. Kemudian di halaman depan kalian pilih quote now. Setelah itu akan muncul PCB instant quote. Nah, di sini kita pilih yang quick order PCB. Karena di quick order PCB ini kita bisa langsung mengupload file Gerber kita dan melihat preview dari file yang akan kita cetak. Selanjutnya pilih add Gerber file. Nah, di sini kalian bisa memasukkan file Gerber PCB yang sudah saya siapkan di deskripsi. Nah, kemudian di sini akan otomatis mendeteksi ukuran dan layer dari PCB yang akan kita buat. Nah, di sini kita muncul dua layer dan ukurannya. Nah, selanjutnya kita pilih yang bagian sini, saya pilih panelize karena ukurannya kecil. Jadi akan saya buat seperti puzzle dan mungkin satu lembar PCB-nya dapat menampung beberapa PCB. Untuk board tipe ini yang panelize, kita pilih yang panelize PCBWay. Karena yang saya upload itu adalah file tunggal, jadi nanti yang panelize itu adalah PCBWay-nya sendiri. Nah, di sini kalian bisa tulis keterangan. Keterangan dari panel yang ingin kalian buat. Nah, di sini saya ingin buat panel in 2x5, jadi nanti ada 10 PCB dalam satu panelnya. Nah, jadi total ada sekitar 50. Nanti saya akan mendapat 50 individual boards. Nah, kemudian untuk bagian sini kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk warna di sini saya coba warna merah. Kemudian setelah ini kita langsung save to chart dan lanjut ke pembayaran. Dan tinggal menunggu PCB datang ke tempat atau lokasi kita. Dan ini adalah PCB yang sudah saya order di pcbway.com. Dan sekarang akan saya ambil. Nah, di sini ada dua barang, yaitu ada di sini PCB dan juga modul RFID. Maksud saya modul NRF. Nah, ini untuk akan saya gunakan di project yang lain dan kita akan unboxing dari plastiknya untuk si PCB ini. Nah, ini sesuai yang saya buat tadi di websitenya. Di sini ada 5 panel dan masing-masing panel ini berisi 10 piece PCB dengan 2x5. Oke, di sini ada 10x5, yaitu ada 50 keping PCB anti jeduk. Oke, di sini ada tulisannya ya Mr. Sotong. Jadi ini adalah asli buatan saya. Dan mari kita inserting dan kita coba modul anti jeduk ini. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe. Oke, modul sudah selesai saya inserting dan bisa dilihat di sini PCB-nya kotor karena ada sisa-sisa dari timah. Nah, sekarang akan saya bersihkan dulu menggunakan alkohol dan saya sikat supaya PCB-nya menjadi bersih dan mengkilap. Safe and sound.
Di sini saya memanfaatkan terminal blok warna biru yang tidak digunakan pada amplifier ini. Ini adalah terminal VCC yang akan saya sambungkan ke modul seperti ini. Jadi tidak perlu menyolder lagi untuk VCC dan groundnya. Kita tinggal masukkan saja ke terminal blok dan kita kencangkan bautnya. Nah, untuk pin mute-nya di sini ada dua lokasi. Pertama ada di R20 untuk IC yang satelit, dan yang kedua ada di R29 untuk IC yang subwoofer. Nah, sekarang akan saya sambungkan pin delay dengan pin mute tiap-tiap IC. Setelah disambungkan, hasilnya akan seperti ini. Dan ini sudah siap untuk diuji coba. Pengujian pertama di sini saya lakukan tanpa musik dan hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya sudah terlihat. Jadi sudah tidak keluar suara jeduk seperti di awal tadi. Di percobaan kedua saya akan memutar musik dari handphone sebelum amplifier ini dihidupkan dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, ada delay antara ketika amplifier ini pertama kali dihidupkan dengan suara yang keluar dari speaker. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan video ini. Jadi suara jeduk atau pop noise pada amplifier TPA 3116D2 versi 1 ini diakibatkan karena ada tegangan sesaat pada output ketika pertama kali amplifier ini dihidupkan. Tegangan sesaat ini bisa dihilangkan dengan memberi logic high pada pin mute IC saat pertama kali amplifier ini dihidupkan. Fungsi dari modul delay yang saya buat adalah memberikan logic high sesaat pada pin mute agar output tidak berfungsi dan tegangan sesaat akan hilang. Setelah itu modul delay akan memberi logic low agar output dapat berfungsi lagi. Jadi begitulah kesimpulannya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Nah, sebelum video ini saya closing, saya ingin menyampaikan untuk video selanjutnya. Jadi di pengujian ini saya menggunakan tegangan sekitar 20 volt untuk menguji modul delay ini. Dan sedangkan amplifier ini dapat disuplai mulai dari 8 volt sampai dengan 26 volt. Jadi ada kemungkinan modul ini tidak berfungsi, dan di video selanjutnya akan saya bahas mengenai hal ini. Jadi di video selanjutnya saya akan menguji rangkaian delay ini pada setiap tegangan yang digunakan mulai dari 8 sampai dengan 26 volt. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.